Shalom sahabat Skriptura. Dalam renungan kita kali ini, kita akan melihat bacaan Yesaya pasal 44 ayat 21-25. Dan melalui 3 kata bahasa Ibrani, kita memahami pesan dari teks ini. Bagian ini berisi panggilan Tuhan kepada umatnya untuk mengingat diri mereka dan siapa Tuhan yang telah membentuk serta menebus mereka. Di tengah kecenderungan manusia berpaling kepada hal-hal lain, Tuhan mengingatkan bahwa hanya Dia saja yang memiliki kuasa untuk menyelamatkan dan memulihkan. Ada kata zakhar. Zakhar berarti mengingat. Dalam Yesaya 44 ayat 21, Tuhan berkata, "Ingatlah semuanya ini, hai Yakub." Kata zakhar bukan hanya berarti menyimpan sesuatu dalam pikiran, tetapi juga mengarahkan kembali hati dan perhatian kepada sesuatu yang penting. Dalam konteks teks hari ini, umat dipanggil untuk mengingat bahwa mereka adalah milik Tuhan. Ingatan ini membawa mereka kembali kepada identitas yang benar, yaitu sebagai umat yang dibentuk dan dipelihara oleh Tuhan. Melalui kata zakhar, teks ini menunjukkan bahwa mengingat Tuhan berarti kembali menyadari karya dan hubungan Tuhan dengan umatnya. Yang kedua ada kata yasar. Yasar artinya membentuk atau menjadikan. Di dalam Yesaya 44 ayat 21, Tuhan menyatakan bahwa Ia telah membentuk umatnya. Kata yasar sering digunakan untuk menggambarkan seseorang yang membentuk, yang bekerja. Artinya seorang pembentuk yang bekerja dengan tujuan dan maksud tertentu. Kata ini menunjukkan bahwa keberadaan umat bukan sesuatu yang tanpa arah. Tuhan adalah pribadi yang membentuk mereka dengan kehendaknya. Karena Tuhan yang membentuk, maka kehidupan umat memiliki nilai dan tujuan yang berasal dari Tuhan sendiri. Selanjutnya ada kata Gaal. Gaal berarti menebus atau membebaskan. Di dalam ayatnya yang ke-22 di pasal 44 dari kitab Yesaya ini, Tuhan berkata bahwa Ia telah menebus umatnya. Kata Gaal menggambarkan tindakan seorang penebus yang mengambil kembali dan memulihkan sesuatu yang menjadi miliknya. Dalam teks ini, penebusan Tuhan berkaitan dengan penghapusan pelanggaran. Tuhan tidak hanya melihat kesalahan umat, tetapi bertindak untuk memulihkan hubungan mereka dengannya. Kata Gaal menunjukkan bahwa Tuhan adalah pribadi yang aktif bekerja untuk membawa pemulihan bagi umat. Dari teks ini mengajak kita melihat bahwa identitas umat tidak ditentukan dari apa yang mereka miliki, tetapi dari hubungan mereka dengan Tuhan. Dalam Yesaya 44 ayat 21 mengingatkan umat untuk tidak melupakan siapa yang membentuk mereka. Ketika umat Tuhan mengingat bahwa Tuhan dan memahami bahwa Tuhan itu adalah Tuhan, mereka kembali memahami bahwa hidup mereka berasal dari karya Tuhan. Melalui kata yasar, kita melihat bahwa Tuhan tidak bekerja tanpa tujuan. Ia membentuk umatnya dengan maksud tertentu. Melalui kata Gaal, kita melihat bahwa Tuhan bukan hanya pencipta, tetapi juga penebus yang bertindak memulihkan. Oleh karena itu, respons umat adalah hidup dalam kesetiaan kepada Tuhan, sebab Dia adalah pribadi yang mengenal, membentuk, dan menebus mereka. Melalui Yesaya 44 ayat 21-25 ini, kiranya kita semakin memahami bahwa Tuhan tidak melupakan umatnya. Ia adalah Tuhan yang membentuk kehidupan, menghapus pelanggaran, dan membawa umat kembali kepadanya. Sampai jumpa di seri renungan Skriptura yang selanjutnya. Tuhan memberkati. Shalom.